Kondisi banjir yang terjadi di Jalan Umum Trans Sulawesi wilayah Sabandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, semakin naik dan meluas dengan ketinggian air hampir mencapai 1 meter. Kemacetan panjang terjadi hingga mencapai 3 km. Ratusan kendaraan mengantri untuk bisa menyeberangi lokasi banjir. Dampak banjir itu, tarif pincara penyeberangan untuk mobil mencapai Rp500.000 sampai Rp600.000. Sedangkan motor Rp100.000. Situasi itu menjadi perhatian serius pemerintah Konawe Utara bersama pihak kepolisian Polres Konawe Utara dan Kodim 1430 Konawe Utara. Bupati Konawe Utara melalui Wakil Bupati Konawe Utara Abu Haera, bersama Kapolres, Komandan Kodim Konawe Utara bersama tim terpadu turun melakukan mediasi tarif harga bersama para pemilik pincara. Pemerintah tegaskan tarif pincara sampai batas Rp300.000, dan motor Rp50.000. Hal itu disampaikan langsung Wakil Bupati Konawe Utara melalui rapat resmi bersama pemilik pincara. Nilai bahwa untuk rakit yang membawa mobil kita kasih 300, karena sebelumnya itu masyarakat menekan ada sampai 500-600. Nah, jadi kita lihat karena saya lihat banjirnya masih meningkat, sehingga kita ambil bagian tengahnya saja 300. Kemudian motor dari harga Rp100.000 per motor kita sudah ambil tengahnya Rp50.000. Hadir dalam mediasi itu, Kapolres Konawe Utara, AKBP Riko Fernanda menegaskan, apa yang menjadi ketetapan pemerintah harus dipatuhi. Menurutnya, kebajikan pemerintah merupakan hasil pertimbangan dari kondisi banjir yang terjadi, dan keluhan masyarakat yang menilai tingginya tarif pincara. Sehingga pihak kepolisian Polres Konawe Utara akan melakukan pengawasan ketat soal ketetapan tarif pincara, dan akan memproses hukum jika terjadi pelanggaran. Dari Polres tetap mendukung dari pemerintah daerah yang telah menetapkan tarif sebesar Rp300.000 untuk mobil dan untuk motor adalah Rp50.000. Jadi kami sampaikan juga kepada pemilik pincara, jangan ada pemaksaan dan jangan ada pemerasan terhadap pengguna jalan. Karena ini merupakan jalan umum, namun kebetulan karena ada musibah, ada air yang meluap. Karena kalau dibilang banjir ini tidak banjir, karena adalah air yang meluap. Karena ada limpahan dari hulu, sehingga mengakibatkan hilirnya meluapnya air. Jadi di sini kami mengimbau bahwa untuk ketetapan Rp300.000, namun apabila ada pengguna mobil atau masyarakat yang merasa dirugikan, lapor ke kami akan proses, kami akan tidak. Karena pemerintah telah menyampaikan bahwa jumlahnya Rp300.000 dan kami siap mengawal hal tersebut. Di tempat yang sama Komandan Kodim 1430 Konawe Utara, Kolonel ARH Pramono juga menegaskan mengawal kebijakan yang ditetapkan pemerintah soal tarif dan situasi keamanan di lokasi banjir. Ia menyampaikan, untuk Kodim Konawe Utara, mengerahkan 40 prajurit TNI membantu tim penanggulangan bencana lakukan pengamanan arus lalu lintas di Sabandete. Untuk personil dari Kodim sendiri, sudah standby di sini dari tanggal 20, artinya sudah 2 hari personil kami, anggota kami di sini. Untuk saat ini, personil yang dilibatkan di sini sejumlah kurang lebih 15 orang. Kemudian kami menyiapkan keseluruhan sejumlah 40 personil, nanti akan kita bagi menjadi 3 shift, mulai dengan 2 hari yang lalu. Kemudian fokus kami di sini hanya mengatur ketertiban yang sudah ditetapkan dari pemerintah daerah, itu akan kami amankan, akan kami jaga. Jadi fokus kami di sini akan penertiban dari personil yang mau menyeberang dari Kendari maupun dari arah Morowali. Demikian. Wakil Bupati Konawe Utara Abu Haera kembali menyampaikan bahwa pemerintah Konawe Utara akan kembali berkoordinasi ke pemerintah PUPR pusat untuk pembangunan jembatan layang di wilayah Sabandete. Jembatan layang dinilai menjadi solusi terbaik agar air sungai yang meluap tidak lagi merendami badan jalan, sehingga arus lalu lintas berjalan lancar meski hujan terus mengguyur. Dia sudah dalam kondisi berjalan lancar, kemudian juga ada dari PU pusat, sekaligus untuk meninjau untuk langkah-langkah apa yang akan ditindaklanjuti setelah banjir ini. Karena ini di Konawe Utara, jalur ini, karena ini adalah jalur Trans Sulawesi. Mulai dari Sulawesi Tenggara melalui di sini, Sulawesi Selatan lewat di sini. Jadi saya usulkan kepada yang perwakilan dari PU pusat bahwa ini kalau mau ditimbun lagi ke depannya ini susah, karena akan apabila ini ditinggikan terus malah ditimbun, maka mungkin akan tenggelam di kelurahan Lidamoyo. Karena di sini tinggi, kemudian arusnya akan lari ke sana. Konawe Utara, Tim Indosultra, melaporkan.